Assalamualaikum guys, salam YouTube hingga tadi sekian video. Welcome back to my channel Faris Alfarisi. Kali ini kita akan melanjutkan mashup yang ke-25. Dan siapakah santri yang akan kita mashup kali ini? Just let's see. Oke, kita tidak loncat kemana-mana karena kita masih di Pulau Jawa. Dan siapakah dia? Dia adalah santri yang ahli di bidang seni. Dapat dikatakan seni menjadi bagian dari hidupnya. Oke, siapakah dia? Dia adalah Khoirul Syafiqur Rahman. Saya biasanya lebih sering memanggilnya Khoirul, tapi teman-temannya memanggilnya Choirul. Oke, kita mulai cerita sejak pertama saya bertemu dengan Khoirul. Oke, mungkin audiens bosan dengan cerita awal pertama bertemu itu selalu sama. Nah, kali ini beda banget guys. Jadi saya pertama kali bertemu Khoirul itu sudah sejak lama. Jadi sudah sejak lama sebelum saya pernah berkunjung ke Ponpes, saya sudah pernah bertemu Khoirul itu di kegiatan outbound. Ya, Khoirul ini adalah santri yang berasal dari Matesih dan dia sekolahnya itu di SDIT MTA Matesih. Jadi saya udah sering sekali bertemu dengan Khoirul jauh sebelum Khoirul masuk ke pondok pesantren MTA. Ya, karena saya adalah anggota dari Trainer Oksigen Indonesia dan kebetulan kita pernah outbound bersama SDIT MTA Matesih, otomatis saya bertemu dengan Khoirul. Tidak hanya itu, sebenarnya di kegiatan-kegiatan TPA Al-Kusna apalagi itu juga sering disentralkan di SDIT MTA Matesih. Dan saya tak jarang juga melihat Khoirul, tapi saya belum mengenalnya. Oke, jadi Khoirul ini sebenarnya adalah termasuk santri yang menghindari kamera, tapi terkadang juga bila dia ada temennya atau ada reason yang lebih kuat, itu dia biasanya tidak lari guys. Dia itu lebih memilih menjawab pertanyaan bila saya wawancarai dan lebih memilih diam ketika di video atau direkam. Dia tidak lari. Tapi kalau dihitung-hitung dari antara dia lari dan tidaknya, itu lebih sering larinya guys. Alasannya Khoirul menghindari kamera ternyata karena dia tidak terlalu suka dipublish guys. Katanya, aku bukan artis. Dia itu sedikit pemalu sih menurut saya. Pemalu yang belum bisa melawan rasa malunya. Hobinya saya ketahui menggambar sejak kecil. Bahkan dia pernah bercerita kepada saya, sayang sekali di pondok pesantren MTA ini belum ada materi pembelajaran mengenai seni ataupun menggambar dan semacamnya. Setelah saya mendengar ceritanya lebih lanjut, ternyata Khoirul ini pernah mendapatkan juara dalam lomba menggambar tingkat kecamatan atau kabupaten ya kemarin ceritanya. Kalau nggak salah sih kecamatan. Namun dia tetap bisa menikmati dan tetap bisa menyalurkan bakatnya di pondok pesantren MTA. Entah membuat kaligrafi, mozaik, atau sebuah hiasan saja. Mengenai kegiatannya di pondok pesantren MTA, saya rasa saya belum pernah menemui Khoirul bermain bola atau bermain voli dan lain sebagainya. Karena saya seringnya menemui Khoirul ini melakukan kegiatan-kegiatan yang unik guys bersama teman-temannya. Jadi ada sekelompok santri itu yang kegiatannya itu lucu-lucu, seperti membuat adventure, main panjat tebing di tanah, atau sekedar prosotan kayak gitu. Jadi sayangnya hal-hal tersebut belum pernah dapat saya rekam. Kenapa? Karena ketika saya rekam otomatis semuanya bubar guys. Itu hanya beberapa santri dan Khoirul termasuk di dalamnya. Untuk respon dari orang tua, saya rasa saya pun belum pernah menemui komentar atau tanggapan dari orang tua atau keluarga Khoirul di sosial media saya, terutama di YouTube. Bahkan saya pun belum pernah menemui Khoirul ini sedang ditengok atau sedang dijenguk guys. Atau mungkin jadwalnya berada di hari-hari di luar hari yang biasanya saya datang, yaitu hari Jumat dan hari Ahad. Mungkin keluarganya datang di luar hari itu. Jadi mungkin karena itu dari dulu sampai sekarang saya pun belum pernah rasanya menemui keluarga Khoirul. Dia santri yang lucu dan unik sih, karena hal-hal yang dia lakukan terkadang itu sangat berbeda dengan santri-santri lainnya. Dia juga termasuk santri yang masih kelihatan kids banget. Bukan karena dia kecil, tapi karena dilihat dari cara-caranya menanggapi suatu hal.
Dan juga dia itu lebih ke santuy dan kalem sih menurut saya. Karena sepertinya saya belum pernah melihat Khairul melakukan olahraga-olahraga yang itu menguras banyak tenaga guys. Saya lebih sering menemuinya belajar, duduk bersama teman-teman santri, cerita-cerita, dan lain sebagainya. Ya, kata-kata untuk Khairul, yang pertama dia itu adalah santri yang artistik. Jadi jiwa seniman itu nampak banget di Khairul. Saya pun tak jarang memanggilnya "Hey seniman". Terus dia itu terlihat masih kids banget tadi, dan sayangnya sih agak pemalu dan terkadang juga menghindari kamera. Pesan-pesan untuk Khairul, yang pertama saya ucapkan terima kasih seterus-terusnya telah bersedia beberapa saat direkam, jadi tidak sepenuhnya lari terus. Meskipun saya belum mengetahui wali santri juga menantikah video kamu seperti wali santri yang lainnya, tapi yang jelas dengan ada video kamu ini semoga bermanfaat. Yang semangat belajarnya di Pondok Pesantren MTA, karya seni itu juga bisa menjadi peluang dakwah guys. Ya, tunjukkan saja bahwa Islam itu indah dan menyukai keindahan. Saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf seterus-terusnya. I hope see you soon on the next mashup video, dan siapakah santri yang akan kita mashup berikutnya. Just stay tune on my channel and don't go anywhere. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana usianya hari ini? Kalian bertiga? Alhamdulillah. Kalau kamu? Mudah aja. Hari ini ada 2 ya? Bahasa Indonesia sama fikih. Lebih mudah yang mana menurut kamu? Kok gak tahu? Bahasa yang mana? Yang kayak gitu. Baik, hampir semua santri mengatakan mudah yang fikih. Oke. Nah, ujian gitu. Akhirnya kesini juga karena tadi sempat ada acara di suatu tempat yang istilahnya melewati sini, jadi sekalian mampir saya sempatkan ke sini untuk memvideo. Dan sebenarnya ada request tapi saya lupa catatannya, tidak saya bawa. Ya, seperti itulah cerita pada hari ini. Kali ini sangat unik wajah-wajah Pondok Pesantren 429 kalau nggak salah. Kali ini sangat absurd. Oke, I'm so sorry about this videos. See you soon. Ini saya tebak dari koperasi, ya kan? Emang di koperasi ada yang baru apa sih? Kok santrinya padahal sangat tertarik dan langsung lari ke sana tadi. Kamu juga termasuk yang lari tadi? Enggak? Iya. Si Fahri katanya iya. Ada apa? Yang baru apa sih? Oh, seperti itu. Coba cepat hujan loh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Hey. Iya. Halo, assalamualaikum. Kalian berempat menghadap sini, saya pengen tanya satu pertanyaan aja buat berempat. Ke Pondok Pesantren MTA apa yang kalian cari? Terus? Ada terus? Sopan santun. Apa lagi? Kalau kamu? Ayub. Aku jarang video kamu loh. Takut. Bahasa Arab. Nah, itu cita-cita kalian ya? Semangat. Gambar. Seni. Emang di sini diajari juga? Ada tapi Enggak ada. Oh, Irul ini gimana? Kamu pengen jadi seniman emangnya? Masa? Kamu senang gambar? Pernah ikut lomba? Temu santri? Temu santri? Juara berapa? kecamatan 1. Sekecamatan juara 1. Oh, berarti kamu pengen meneruskan hasil karya ya? Biar terkaryakan. Semangat. Tapi di sini nggak ada pelajaran gambar. Tapi kamu pengen? Wih, berarti kamu aja yang ngajarin teman-teman gambar. Setuju nggak teman-teman?
Yang kamu masukin plastik tadi itu toh? Iya. Buang ke sana loh. Masa pernah nangis? Satu bulan ini lebih 10 kali nangis. Kamu yang dari kerja 3 itu? Iya. Bukan? Iya. Kerja 3. Kerja 3 itu nama cabangnya apa? Kerja 3. Kairu. 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 Mengingat karena masih pandemi, ternyata Pondok Pesantren MTA sedang melakukan karantina dan pembatasan skala besar bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren MTA. Sejak saat itu saya lost kontak dengan semua santri. Dan tidak perlu ditanya lagi, jelas saya sangat merindukannya. Jangan salahkan ketika sosial media saya dipenuhi dengan kata-kata rindu tentang santri. Karena dengan menuliskannya, hati saya terasa lebih nyaman. Sehingga wali santri yang telah memberikan sebuah request mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Karena saya hanya takut mengecewakan. Kenapa saya begitu merindukannya? Jelas karena mereka itu baik dari proses pendidikan di Pondok Pesantren MTA. Mereka pun juga mengajarkan saya banyak hal. Sehingga saya ketika terjun di dunia kemajelisan dan TPA, saya pun tak sedikit juga menerapkan apa yang mereka ajarkan kepada saya. Memang kalau dilihat dari usia saya lebih tua, tapi tidak ada salahnya saya belajar dengan mereka semua. Dan bagi saya itu sebuah anugerah yang patut dipertahankan. Meskipun akhir-akhir ini saya sempat jatuh sakit dan tak sedikit yang mengkhawatirkannya, tenang, saya tidak corona. Jadi mungkin saya hanya terlalu lelah dan terlalu rindu. Jujur. Saya merindukan semuanya yang berhubungan dengan Pondok Pesantren MTA, dari ustadz-ustadznya, santri, tukang kebun, satpam, dan semuanya. Oleh karena itu, untuk sedikit mengurangi rasa rindu saya kepada Kampung Damai, saya mencoba melanjutkan mashup video. Dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Dan semoga ini juga bermanfaat untuk semuanya yang sedang dilanda rindu dengan Kampung Damai. Saya rasa cukup. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.